Pemirsa, Israel luncurkan serangan saat warga berkumpul merayakan Hari Quds Internasional di Teheran, Iran. Serangan itu terekam saat media televisi Iran sedang siaran langsung di lokasi. Serangan udara terjadi saat warga berkumpul menggelar pawai Hari Quds Internasional di Teheran, Iran, Jumat siang waktu setempat. Momen ini terekam saat media televisi setempat sedang melakukan wawancara terhadap salah satu warga. Tiba-tiba terdengar dentuman keras disertai asap tebal yang mengejutkan. Warga pun sontak berteriak sambil mengucapkan takbir. Sejumlah orang pun terluka akibat serangan selama pawai Quds. Sementara timbulan sabit merah Iran bergegas ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi warga. Sebelumnya, tentara Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyerang lebih dari 200 lokasi di seluruh Teheran. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal gelombang ke-46. Rudal menargetkan situs-situs Amerika Serikat dan juga Israel. Rudal-rudal canggih ini diluncurkan dan membuat langit Iran menyala. Iran menyebut rudal-rudal ini menargetkan 10 tempat persembunyian dan tempat tinggal di wilayah pendudukan serta 3 lokasi berkumpul pasukan Amerika Serikat. Serangan rudal mematikan ini merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang dilancarkan sejak wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang diserang Amerika Serikat dan juga Israel. Pemirsa, Israel tengah menjadi wilayah terkena dampak rudal yang dikirim Iran pada Jumat waktu setempat. Sebuah ledakan besar mengguncang permukiman dan membuat sejumlah bangunan rusak. Warga merekam sebuah pesawat melintasi langit Israel. Kemudian tiba-tiba ledakan terdengar sangat besar. Asap mengepul di atas reruntuhan bangunan dan properti yang hancur. Kejadian ini terjadi pada Jumat waktu setempat dan polisi langsung menyisir lokasi untuk mencari bukti. Warga pun sontak terkejut dengan dentuman kencang yang menghancurkan sejumlah bangunan. תוך כדי היה פיצוץ מאוד חזק, הגענו למקום והקרוון של החבר שלנו נשרף טוטלוס, נשאר ממנו רק רצפה. זה פחות או יותר התמונה, והיה שכן ליד שברוך השם שלא נפגע, והאוטו שלו הכל רסיסים, אבל בסדר, ברוך השם. Sejak serangan dari operasi gabungan Amerika dan Israel 28 Februari lalu, Iran memproklamirkan akan menyerang balasan terhadap korban-korban yang berjatuhan di Iran. Iran pun sudah beberapa kali menyerang Israel dan menghancurkan bangunan di Tel Aviv dan sekitarnya. Pemirsa, rentetan rudal Iran dan Hizbullah menghantam Kfar Zarzir, wilayah utara Palestina yang diduduki Israel Jumat pagi waktu setempat. 33 Zionis terluka dalam kejadian tersebut. Permukiman warga kota di Kfar Zarzir, Israel Utara dihantam rentetan rudal Iran dan Hizbullah pada Jumat pagi waktu setempat. Serangan tersebut memicu sirine berulang kali sepanjang malam di seluruh Israel Utara. Sedikitnya 33 orang terluka dalam serangan tersebut. Para petugas tanggap darurat pun langsung berupaya mengevakuasi para korban luka dan dilarikan ke rumah sakit.
Menurut Magen David Adom, MDA, seorang wanita mengalami luka sedang setelah terkena pecahan peluru, sementara korban lainnya dilaporkan mengalami luka ringan. Wanita itu dilaporkan dibawa ke pusat medis Rambam di Haifa, sementara yang lain dievakuasi ke pusat medis Haimek dan rumah sakit Italia di Nazaret. Usai mengevakuasi para korban luka, para petugas menyisir lokasi kejadian di mana satu rumah hancur total dan rumah serta mobil di sekitarannya mengalami kerusakan parah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan 7 regu pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian setelah sebuah rudal yang dilemparkan menghantam bangunan tempat tinggal, merusak rumah-rumah di sekitarnya dan memicu kebakaran lokal. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, memerintahkan pasukannya untuk tetap menutup Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Mojtaba lewat siaran televisi Iran. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khomeini tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz, karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran kembali menargetkan kapal tanker Amerika Serikat di perairan Irak. Serangan tersebut menewaskan 1 awak kapal. 2 kapal tanker yang rusak parah terlihat terbakar di perairan Irak setelah diserang pada Rabu malam waktu setempat. Otoritas pelabuhan Irak menyebut serangan dilakukan oleh perahu yang membawa bahan peledak. Dalam insiden ini, 1 awak kapal dilaporkan tewas, sementara 55 orang lainnya berhasil diselamatkan. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam rangkaian serangan balasan Iran yang berdampak pada jalur distribusi energi di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, tidak hanya kapal tanker milik Amerika Serikat yang diserang militer Iran. Sebuah kapal kargo milik Thailand yang melintasi Selat Hormuz juga diserang oleh militer Iran. Sebanyak 3 awak kapal terombang-ambing di Selat Persia di perahu penyelamatan menunggu pertolongan. Pemirsa, tentara Iran telah melancarkan serangkaian serangan ratusan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan keamanan strategis milik Israel. Salah satu sasaran utama yakni markas besar Shin Bet, lembaga keamanan internal Israel. Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting. Salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan juga keamanan internal. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel.
Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan juga Israel. Pemirsa, usai dirumorkan terluka dan tewas akibat serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik. Sebelumnya kabar Netanyahu tewas disebar media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tidak muncul di hadapan publik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Sebelumnya, rumor tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul di publik. Netanyahu menyampaikan keterangan pers melalui sambungan video pada Kamis malam waktu setempat. Kemunculan Netanyahu juga terjadi hampir bersamaan dengan pernyataan perdana pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, di Teheran. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, sebagai boneka Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, dan tidak bisa tampil di publik. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. בשילוב זרועות חסר תקדים בין ישראל וארצות הברית, השגנו הישגים עצומים. הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. ההישגים הללו מבססים את מעמדה של ישראל כמעצמה חזקה מאי פעם. Sebelumnya, dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik.